Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sinta Nurhasana akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber saya, yaitu Ibu Ana Rahayati selaku ibu guru di sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Husnainiyah yang sudah 17 tahun mengajar di sekolah. Alhamdulillah 17 tahun mengajar di sekolah madrasah. Nah, Ibu, sebelumnya saya minta waktunya sebentar. Di sini saya mau bertanya tentang syirik dan musyrik. Menurut pandangan Ibu, syirik itu apa dan kaitannya dengan musyrik itu bagaimana itu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut apa pelajarannya gitu, Ibu sering gitu mempelajari sama anak-anak bahwa kalau syirik itu syirik ya, Yeah. syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena apa disebut syirik itu? Jadi menduakan Allah gitu ya. Menduakan Allah itu adalah jadi menyembah kepada berhala, misalkan menyembah kepada berhala, kepada selain dari Allah, istilahnya begitu. Dan juga kalau musyrik itu mungkin kita seperti mempercayai ini apa, kalau itu mempercayai Sesuatu hal yang gaib, apa, yang bukan yang gaib, yang apa ya, misalkan kita musik itu kalau kata bahasa Sunda gitu ya, kalau bahasa kita mah dudukun lah gitu. Iya, ya gitu. Jadi dudukun. orangnya, maksud Iya. itu orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi percaya kepada itulah selain dari Allah. Jadi itu yang namanya syirik, musyrik atau syirik ya. ya. Syirik itu kan, Bu, ya ada dua, ada syirik khafi dan jali seperti yang dikatakan tadi. Syirik khafi itu berupa sesuatu yang tidak terlihat, sedangkan syirik jali itu yang terlihat. Mungkin kalau misalnya syirik khafi yang tidak terlihat itu semacam Fir'aun mungkin ya, Fir'aun. Nah, itu semacam Fir'aun yang mengaku-ngaku dia itu sebagai Tuhan. Intinya menyombongkan diri bahwa saya ini adalah yang patut kalian sembah gitu. Nah, itu misalkan seperti itu. Syirik khafi yang tidak terlihat, melainkan dia mengucapkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Ada satu lagi itu syirik jali, mungkin contohnya yang tadi ya, orang yang menyembah dukun. Contohnya yang tadi, misalkan yang kalau ya gitulah, kalau apa, banyak yang percayai orang-orang yang misalkan mau pergi ke orang pintar, nah gitu. Terus kan misalkan ya gini juga, bisa juga syirik, misalkan kita sebagai pengusaha atau apa saja gitulah yang berkaitannya dengan pribadi atau itu. Nah, di suatu saat itu kita tuh istilahnya apa yang namanya pergi jarah gitu ya. Kan mungkin jarah itu tidak apa ya, mungkin dalam hatinya itu ada dalam hatinya yang saya mau mujarah ke anu supaya usaha saya maju. Ada terlintas niatan ada menyeleweng dari Allah. Pasti itulah tujuannya. Kebanyakan mungkinnya gitu. Nah, itu juga salah satu syirik juga, itu juga gitu. Seperti itu. Seperti jarah ya. Mau jarah ke tempat anu misalkan ayo. Ya pasti ada orang pada punya tujuan. Ya, kan punya. Jadi pembicaraannya jarah seperti memang mau ke tempat baik beribadah, tapi dalam hatinya ada niatan pasti untuk seperti menginginkan sesuatu, tapi memintanya bukan kepada Allah. Pasti. Saya tuh kemarin habis jarah, saya tuh udah jarah ini, jadi usaha saya tuh maju karena kemarin saya pergi jarah ke makam wali gitu, misalnya ke makam wali atau kemana. Jadi tidak harus sesuatu perbuatan, melainkan ada salah satu niatan dalam hati, niatan dalam hati itu juga termasuk syirik. Tapi kan itu
yang apa namanya, tidak kelihatan lah, tidak gitu. terlihat. Tidak terucap juga, Iya. tapi di dalam hati ya Allah itu kan maha Maha tahu. tahu, Maha- iya. Bagaimana itu perihal dosanya Bu tentang syirik? Kalau menurut keterangan ya, dosa syirik itu yang dosa tidak ada duanya. Tidak Ada, diampuni. tidak duanya itu tidak diampuni. Dosa syirik itu yang kalau dosa-dosa yang lain, misalkan kita membunuh atau bagaimana lah gitu ya, masih ada ampunan. Tapi kalau yang udah namanya syirik, nah kalau belum bertobat terus kita mati, pasti Allah tidak Meninggal akan dalam mengampuni. keadaan yang tidak diampuni oleh nah Allah, gitulah seperti itu ya. kira-kira begitu. Solusinya gimana Bu supaya kita itu terhindar dari sifat syirik tersebut gitu, biar ya jangan sampai adalah niatan kita kayak tadi misalnya niatnya zarah tapi ingin memajukan usaha, itu kan berarti kita memintanya bukan Iya, kepada iya. Allah tapi ke tempat yang kita zarah itu. Emang kebanyakan lah, apalagi di kampung-kampung, Iya. mungkin di kota tukar juga gitulah gitu. Kalau menurut Ibu nih, selain kita memohon berdoa kepada Allah supaya kita diteguhkan diyakinkan gitu dalam hati, kita juga perlu istilahnya mempertebal atau itu keimanan kita. Jadi supaya dijauhkan sifat syirik, sifat musyrik. Ya kita kan tujuan kita cuma itu ya. Kalau kita meninggal nanti supaya membawa iman dan Islam gitu. Jadi jauh dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah gitu menurut Ibu, mungkin begitu Neng ya. Ya jadi teman-teman, sifat syirik itu sangat berbahaya untuk kita semua. Di antaranya syirik itu intinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, baik itu dengan barang, benda ataupun kepada berhala ya. Nah, sifat syirik itu juga pada intinya adalah merupakan salah satu dosa besar yang nauzubillah min zalik ya. Ketika kita meninggal dan kita belum bertobat kepada Allah, itu mungkin kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gitu ya. Jadinya. Walaupun gitu. Misalkan kita itu beribadahnya kuat, taatnya, puasanya, salatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi sudah ada terlintas dalam hati perbuatan syirik itu mungkin ya itulah Allah mah kan yang Maha mengetahuinya itu. Jadi hati-hati supaya kita berhati-hati jangan sampai terjerumus ke syirik. Dalam ya itu yang namanya syirik. Meskipun hal itu kecil, syirik itu terkadang dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi seperti itu. Dan ada pesan terakhir juga dari Ibu Ana mengenai tentang bagaimana caranya kita menghindari sifat syirik, yaitu dengan memperkuat ibadah dan tetap percaya, yakin kepada Allah bahwa semuanya terjadi itu atas kehendak Allah. Percayakan semuanya kepada Allah, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah, karena sudah kita ketahui bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka berziarah, tolong kepada teman-teman siapapun, termasuk diri Ibu sendiri, kalau pergi berziarah kemanapun juga jangan sampai ada lintasan dalam hati itu, wah saya mau ziarah supaya maju usaha, atau mau ziarah mau ini mau itu. Nanti setelah kita pulang dari sana, dari tempat ziarah, terus usaha kita maju, nah pasti dalam hati itu alhamdulillah tuh gara-gara ziarah kemarin jadi maju usaha saya gitu. Mendekati ke syirik, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ya Bu ya bisa bermanfaat untuk para penonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.